Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wala rasul ba'da amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Abi, Umi beserta keluarga, yang terhormat kepada Dewan Asatidz, Pondok Pesantren Mahasiswa Universal, dan yang terhormat dan yang saya banggakan juga Akang Teteh Pondok Pesantren Mahasiswa Universal. Sebelumnya mohon maaf ya, karena ini sebenarnya bukan jadwal saya. Jadwal saya itu di malam ketiga tarawih gitu, tetapi karena saya masih di rumah jadi digantikan sama Teh Raudoh. Terima kasih ya Teh Raudoh. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang santri dan janji yang tak terucap. Mengapa demikian? Mungkin banyak akan data yang bertanya, apa sih janji yang memang tidak terucap gitu ya? Pada hakikatnya gitu, saat kita datang ke Pondok Pesantren Mahasiswa Universal, mungkin dari Akang Teteh sekalian itu sudah berjanji di dalam hati bagaimana kita mau masuk ke pondok gitu. Apakah kita akan belajar bersungguh-sungguh? Apakah kita akan mengaji? Apakah kita akan bermalas-malasan? Nah, mungkin salah satunya adalah kita akan berbuat hal baik. Tetapi pada kenyataannya kita masuk ke Pondok Pesantren Mahasiswa ini, khususnya gitu ya, mahasiswa di mana mondok sekaligus kuliah itu sangat susah gitu ya, bagaimana kita cara memanage waktu ataupun apapun itu. Tetapi pada hakikatnya kan kita sering gitu ya bermalas-malasan dan lupa akan janji kita pas awal masuk ke sini gitu. Misalnya awal masuknya saya masuk ke pondok ini mau gini, tapi pada kenyataannya mungkin karena anak kobongnya ada yang bermalas-malasan atau mungkin karena lingkungannya atau karena organisasinya, kadang kita lupa gitu akan terkait janji itu. Nah, jadi di sini saya akan lebih mengingatkan atau lebih mengajak khususnya juga kepada diri saya sendiri ya. Dimana yang pertama kita harus membenarkan niat kita terlebih dahulu. Nah, karena ini bulan Ramadan, dimana ayo kita tumbuhkan lagi gitu diri kita tumbuhkan lagi bagaimana niat kita untuk kesini. Apakah kita akan rajin mengaji, apakah kita akan bermalas-malasan gitu. Karena dalam hadis dijelaskan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in. Nah, betul. Nah, di mana niat itu sesuai perbuatan itu sesuai apa yang kita niatkan gitu. Dan Abi juga pernah menjelaskannya di dalam ngajinya bagaimana di pas pagi pas kita bangun gitu kita harus meniatkan 10 kebaikan gitu. Itu kalau misalkan Akang Teteh ngaji Abi ya, itu pasti sering mendengar itu. Selanjutnya yang kedua itu yaitu disiplin dalam beribadah. Nah, bagaimana nih disiplin dalam beribadah? Terkadang nih bukan hanya saat Ramadan ya. Kalau Ramadan terlihatnya Kang Teteh itu sangat rajin gitu karena mungkin bulan suci gitu. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari ada yang memang sholat berjamaah atau mungkin dober itu suka bermalas-malasan gitu ya. Nah, itu diperbaiki lagi beribadahnya, lebih didekatkan lagi gitu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang jika kita mendekatkan diri kepada Allah, maka urusan apapun itu, rezeki apapun itu, maka akan dilancarkan dan ditambahkan gitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu tentang mengamalkan ilmu. Bagaimana nih mengamalkan ilmu? Sebenarnya mengamalkan ilmu itu ke orang lain juga sangat penting, tetapi yang paling lebih penting adalah mengamalkan ilmu kepada diri kita sendiri. Bagaimana cara mengamalkannya? Cara mengamalkannya yaitu dengan kita mengikuti pengajian dan misalnya kita mendengar penjelasan dari asatidz misalnya tentang ikhlas. Nah, di mana itu kita harus berbuat kebaikan yaitu tidak ingin dilihat orang lain atau tidak ingin dihargai orang lain, tetapi semata-mata memang hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini sudah mengamalkan gitu kepada diri sendiri gitu. Jadi kalau memang kita belum bisa mengamalkan kepada orang lain, berarti minimalnya gitu kita bisa mengamalkan ilmu kita itu kepada diri kita sendiri. Karena jika kita sudah bisa nih mengamalkan ilmu itu kepada diri kita sendiri, insya Allah gitu ilmu itu akan bermanfaat bagi orang lain juga gitu. Mungkin
Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.